Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, nama saya Safab Sari dengan NIM 0603521051. Saya Rizka Berliana Putri dengan NIM 0603521049. Nama saya Naura Rizky Hanifah dengan NIM 0603521078. Perkenalkan, nama saya Adam Fauzan dengan NIM 0603521089. Perkenalkan, nama saya Mauza Fatimatu Zahra dengan NIM 0603521087. Apa itu psikologi strukturalisme? Strukturalisme merupakan aliran psikologi pertama yang berdasarkan kepada isi dan struktur jiwa. Dalam strukturalisme, pengalaman kesadaran dijadikan sebagai penggabungan jiwa seseorang yang mana hal ini juga memperhatikan gejala psikis yang kompleks. Karena dari hal tersebut selalu memiliki karakteristik dan elemen-elemennya sendiri. Strukturalisme juga menggunakan metode introspeksi dalam menganalisa pemikiran seseorang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naura Rizky. Saya akan menjelaskan tentang psikologi strukturalisme dengan tokoh Wilhelm Wundt. Biografi Wilhelm Maximilian Wundt. Ia lahir pada tahun 1832, tanggal 16 Agustus di Mannheim, Jerman. Ia menghabiskan sebagian masa kecilnya di Hildesheim-Buskau, yang merupakan putra keempat dari pasangan Maximilian Wundt dan Maria Federica. Ia menyumbang kontribusi penting pada awal kebangkitan dan evolusi psikologi modern, yaitu metode psikologi eksperimental yang masih menjadi rujukan hingga sekarang. Pada tahun 1874, Wilhelm mulai mengajar filsafat induktif di Universitas Zurich. Setelahnya, ia diangkat menjadi profesor institut psikologi di Heidelberg pada tahun 1875 sampai 1876. Karya-karya Wilhelm Wundt antara lain Elements of Folk Psychology, An Introduction to Psychology, Principles of Psychological Psychology, Ethical Systems, Language of Gestures, Lectures on Human and Animal Psychology. Pemikiran Wilhelm Wundt. Wundt dan rekannya berpendapat bahwa pengalaman mental yang kompleks itu memiliki struktur yang terdiri dari keadaan mental yang sederhana. Strukturalisme dari Wundt ini memiliki ciri terhadap penekanan analisis atau proses kesadaran. Karena pandangan aliran ini, strukturalisme disebut juga dengan psikologi elementalisme. Selain elemen dasar, kesadaran juga dipandang sebagai elemen utama kejiwaan atau kehidupan mental. Segala sesuatu dalam diri manusia berasal dari kesadaran. Wundt percaya bahwa psikologi adalah ilmu tentang pengalaman sadar dan bahwa seorang psikolog semestinya terlatih untuk menggambarkan pikiran, perasaan, dan emosi manusia secara akurat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mauza Fatimatu Zahra. Saya akan menjelaskan tentang tokoh psikologi strukturalisme yaitu Franz Brentano. Siapakah Franz Brentano itu? Franz Brentano lahir pada 16 Januari 1838 di Marienburg, Ambren, Jerman. Dia adalah keturunan keluarga intelektual Jerman-Italia yang sangat religius. Pamannya bernama Clemens Brentano dan bibinya Bettina von Arnim adalah di antara penulis terpenting dari antisemitisme Jerman, dan saudaranya Lujo Brentano menjadi ahli terkemuka di bidang sosial ekonomi. Salah satu prinsip utama Brentano adalah bahwa filsafat harus dilakukan dengan metode yang seketat dan setepat metode ilmu pengetahuan alam. Sudut pandang ini jelas tercermin dalam pendekatan empirisnya terhadap psikologi. Penggunaan kata empiris oleh Brentano menyimpang secara substansial dari apa yang terjadi makna standarnya dalam psikologi saat ini. Pendekatan Franz Brentano. Seperti yang dilakukan oleh para psikolog, introspeksi lain pada akhir abad ke-19 dikritik dengan keras dengan munculnya psikologi ilmiah dalam tradisi positivisme logis, terutama oleh para behavioris. Ini seharusnya tidak menggaburkan fakta bahwa Brentano memang memainkan peran penting dalam proses psikologi menjadi ilmu independen.
Ia juga membedakan antara genetika dan empiris, kemudian menyebutnya psikologi deskriptif, yakni perbedaan yang paling eksplisit digambarkan dalam bukunya Psikologi Deskriptif. Tujuan utama Franz Brentano meletakkan dasar bagi psikologi ilmiah. Hal ini didefinisikan sebagai ilmu fenomena mental. Ia memberikan karakterisasi fenomena mental yang lebih rinci. Dia mengusulkan 2 kriteria untuk membedakan mental dari fenomena fisik. Yang paling penting adalah, yang pertama, fenomena mental adalah objek eksklusif persepsi. Yang kedua, mereka selalu muncul sebagai satu kesatuan. Yang ketiga, mereka selalu diarahkan dengan sengaja menuju suatu objek. Menurut Brentano, yang adalah seorang psikolog eksperimental awal Jerman yang signifikan yang dikreditkan dengan teori gangguan retroaktif. Georg Alice Muller lahir di Grimma, Saxony pada tanggal 20 Juli 1850 dari pasangan August Friedrich Muller dari Rosalie J. Muller. Pada usia 18 tahun, ia kuliah di Universitas Leipzig, di mana ia belajar sejarah dan filsafat. Ia menyelesaikan gelar doktornya pada tahun 1873 di bawah pengawasan Ludwig di Göttingen. Muller pada dasarnya adalah psikolog yang eksperimental, sering bekerja di laboratorium dan melakukan investigasi eksperimental yang ketat. Pada tahun 1933, perkumpul psikolog eksperimental Jerman dibentuk dan Muller adalah kepala perkumpulan tersebut hingga tahun 1927. Muller lalu pensiun pada tahun 1922. Setelah itu ia mulai mempelajari fenomena warna. Dia meninggal di Göttingen pada tanggal 23 Desember 1934. Seorang tokoh luar biasa di antara para pelopor psikolog. Selama hidupnya, Muller telah membangun 117 sekolah yang menampung lebih dari 120.000 anak-anak muda dan para yatim piatu. Ia menjadi gembala gereja Bethesda di Bristol yang mempunyai anggota jemaat sekitar 2.000 orang ketika ia meninggal. Muller adalah salah satu tokoh dengan iman yang patut diteladani. Iman yang betul-betul bergantung sepenuhnya pada bertampak besar, tak hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi dunia sekitarnya. Inilah iman yang berdampak pada dunia sampai hari ini. Dan yang luar biasa, semua itu berdampak sampai hari ini. Yayasan Georg Muller menerima dana dari segala penjuru dunia, hampir setiap dengan cara yang sama, dengan doa tanpa mengadakan acara penggalangan dana. Sekian dari saya, Adam Fauzan. Maaf jika ada salah-salah kata. Tokoh psikologi struktural selanjutnya adalah Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure yang lahir pada 1857 dan wafat pada 1913 adalah orang yang pertama kali merumuskan secara sistematis cara menganalisa bahasa dan juga dapat dipergunakan untuk menganalisa sistem tanda atau simbol dalam kehidupan masyarakat dengan menggunakan analisis struktural. De Saussure mengatakan bahwa bahasa adalah sistem tanda yang mengungkapkan gagasan. Landasan filosofis yang digagas Saussure lebih menekankan pada aspek kajian bahasa yang merupakan nilai filosofis terpenting dalam memahami arus strukturalisme. Ia yang pertama kali merumuskan secara sistematis cara menganalisa bahasa untuk memahami sistem tanda atau simbol dengan menggunakan analisis struktural dalam kehidupan masyarakat. Gagasan yang paling mendasar dari Saussure tentang strukturalisme yang pertama, diakronis dan sinkronis, suatu bidang ilmu yang dapat dilakukan menurut perkembangannya maupun struktur yang sezaman. Yang kedua adalah langue parole, penelitian bahasa yang mengandung kaidah-kaidah dan telah menjadi konvensi. Parole adalah penelitian terhadap ujaran yang dihasilkan secara individual. Yang ketiga, sintakmatik dan paradigmatik. Ialah hubungan antara unsur yang hadir dan yang tidak hadir dan dapat saling menggantikan karena bersifat asosiatif. Yang terakhir ada penanda dan petanda.
Saussure menampilkan 3 istilah dalam teori ini, yaitu tanda bahasa atau sign, penanda atau signifier, dan petanda atau signified. Menurut Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safa Absari dengan NIM 0603521051. Di sini saya akan menjelaskan psikologi strukturalisme Oswald Kulpe. Siapa itu Oswald Kulpe? Oswald Kulpe merupakan psikologi asal Jerman. Ia lahir pada tanggal 3 Agustus 1862 dan wafat pada tanggal 30 Desember 1915. Oswald Kulpe adalah seorang sejarawan dari Latvia, tetapi karena ia tertarik dengan psikologi, maka ia belajar kepada Wood dan Muller di Jerman. Pemikiran Oswald Kulpe. Oswald Kulpe menemukan dasar-dasar studi tentang proses berpikir, yaitu bahwa proses berpikir yang unik atau higher mental process tidak terikat pada penginderaan, melainkan dengan munculnya kreativitas mental yang dapat membuat peradaban yang abadi, contohnya mitos, bahasa, kebiasaan. Psikologi Jerman pada saat itu hanya membicarakan tentang karakteristik atau karakter manusia, tipologi menggolongkan manusia ke dalam beberapa jenis karakter, Volker-psikologi, ilmu mengenai mental kolektif. Karya dari Oswald Kulpe. Yang pertama ada buku yang berjudul Grundrisse der Psychologie. Buku ini diterbitkan pada tahun 1893. Buku ini merangkum sejumlah penelitian eksperimental yang komprehensif. Yang kedua ada Pengantar Filsafat. Buku ini adalah panduan untuk filsafat masa lalu dan sekarang. Dalam buku tersebut, Kulpe juga melihat pada hubungan tubuh dan pikiran. Lalu ada hubungan Oswald dengan psikologi. Bagi Oswald, pikiran itu tidak terikat pada penginderaan, maka orang sering tidak menyadari apa yang terjadi selama berpikir, dan orang tersebut tidak dapat menceritakan kembali tahap-tahap proses berpikir dalam dirinya. Nama saya Rizka Berliana Putri dengan NIM 0603521049. Saya akan menjelaskan salah satu tokoh psikologi strukturalisme, yaitu Edward Bradford Titchener. Edward lahir pada 11 Januari 1867 di Chichester, Inggris. Pada 1885 ia mulai belajar di Oxford University. Ia awalnya fokus pada biologi, tetapi ia beralih ke studi psikologi komparatif. Setelah mendapatkan gelar PhD, Edward mengambil posisi sebagai profesor psikologi di Cornell University. Disinilah ia mendirikan sekolah psikologi pemikiran yang dikenal sebagai strukturalisme. Ia menggunakan metode introspeksi Wundt, tetapi di bawah pedoman yang jauh lebih ketat. Dia hanya tertarik pada hal-hal yang ada dalam kesadaran. Edward dikreditkan dengan memperkenalkan strukturalisme Wundt ke Amerika Serikat. Namun, penting untuk dicatat bahwa sejarawan mengakui bahwa teori Edward berbeda daripada mentornya. Edward merupakan anggota asli American Psychological Association, namun ia tak pernah menghadiri satu pertemuan pun. Pada tahun 1904, ia mendirikan kelompoknya sendiri yang dikenal sebagai eksperimentalis. Kelompok Edward juga dikenal karena pelarangannya terhadap wanita. Meskipun ia menolak perempuan di kelompoknya, mahasiswa doktoralnya yang pertama adalah Margaret Floy Washburn, yang menjadi wanita pertama yang memperoleh gelar PhD dalam bidang psikologi. Di samping karirnya sebagai profesor yang terkemuka dan sangat dicintai, Edward menjabat sebagai editor beberapa jurnal terkemuka termasuk Pikiran Studi dari Departemen Psikologi Cornell University dan American Journal of Psychology. Ia menerbitkan beberapa tes psikologi kritis termasuk Outline of Psychology pada tahun 1897. Edward meninggal pada tanggal 3 Agustus 1927. Dan dengan kematiannya, aliran pemikiran strukturalis sebagian besar menghilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safa Absari dengan NIM 0603521051. Di sini saya akan menjelaskan psikologi strukturalisme Hermann Ebbinghaus. Hermann Ebbinghaus, tokoh psikologi yang terkenal atas eksperimentasi individualnya ini, lahir di Barmen, Jerman pada tahun 1850 dan meninggal di Halle pada tahun 1909. Ebbinghaus melakukan studinya di Universitas Bonn, disertai doktornya tentang pandangan-pandangan von Hartmann tentang ketidaksadaran.
Setelah itu, ia mengajar di Inggris dan Prancis selama 7 tahun untuk membiayai kehidupannya. Hermann Ebbinghaus adalah orang pertama yang melakukan penelitian eksperimental mengenai proses belajar dan ingatan atau memori. Ebbinghaus memandang bahwa hukum pengulangan sebagai kunci kuantifikasi memori. Ia menggunakan suku kata tanpa arti sebagai alat pembentukan asosiasi. Dengan suatu pertimbangan, ia memilih satu suku kata tanpa arti yang dapat menyulitkan ingatannya. Ia menggunakan metode ini untuk mengukur waktu penguasaan dalam ingatan seiring berjalannya waktu. Karya Ebbinghaus yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris dengan judul Memory terbit pada tahun 1885 yang menjelaskan metodologi dan temuan-temuannya, termasuk yang terkenal yakni kurva ingatan yang menunjukkan proses lupa seiring berjalannya waktu dari sejak pertama kali ingatan diperoleh. Karya ini sangat diterima secara luas karena Ebbinghaus mendokumentasikan serangan eksperimental penuh pada proses-proses mental lebih tinggi yang diabadikan oleh Wundt. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tokoh kedua dari psikologi strukturalisme, yaitu Karl Buchler. Biografi Karl Buchler. Ia lahir pada tanggal 27 Mei tahun 1879 di Baden, Jerman. Ia merupakan seorang psikiater dan psikolog Jerman yang terkenal terutama karena studinya tentang proses berpikir. Pada tahun 1899, ia memulai sekolah kedokteran di Universitas Freiburg dan melanjutkan bekerja sebagai asisten. Dan mulai mengambil gelar kedua dalam bidang psikologi, lalu lulus pada tahun 1904. Ia bekerja menjadi asisten dari Oswald Kulpe pada tahun 1906. Pada tahun 1959, ia dianugerahi Wilhelm Wundt Medal dari German Society of Psychology. Perjalanan karirnya, dia menyelesaikan habilitasi tesis di Würzburg pada tahun 1907 yang berisi tentang fakta dan masalah psikologi proses berpikir. Dari 1913 hingga 1918, ia bekerja sebagai profesor madya di Munich. Lalu pada tahun 1922, ia menjadi profesor psikologi di Universitas Wina dan kepala departemen psikologi. Karya-karyanya antara lain Theory of Language, the Mental Development of the Child, Karl Buchler's Sprachliche und Denken, Krisis de la Psychologia. Teori bahasa menurut Karl Buchler. Buchler menyebut adanya 3 buah komponen saat terjadinya komunikasi, yaitu pengirim, penerima, serta informasi. Sebagai komponen keempat, ia menyebutnya dengan fenomena akustik. 3 fungsi yang dimiliki oleh bahasa yang diucapkan oleh pengirim pesan yakni ada 3, yaitu simbol melalui benda, simpton yaitu usaha, dan juga sinyal yang berarti bentuk bahasa. Oleh karenanya, Buchler menyebut 3 komponen dalam berkomunikasi pada manusia, yaitu ungkapan, perintah, dan juga representasi.